Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang saya hormati, khususnya para orang tua yang sedang mengantarkan putra-putrinya masuk ke perguruan tinggi. Akhir-akhir ini saya membaca begitu banyak curahan hati dari para orang tua, para kakek, para nenek, keluarga yang kurang mampu, bahkan lulusan PKBM yang ingin melanjutkan pendidikannya. Ada yang anaknya sudah lolos SNBP, diterima di perguruan tinggi negeri. Ada yang nilainya bagus, tapi terkendala UKT atau uang kuliah tunggal. Ada yang desilnya belum sesuai. Ada yang sudah daftar KIP kuliah, tapi belum ada kabar. Nah, saya bisa merasakan kegelisahan sedulur-sedulur ini semua ya. Pertama, saya ingin mengatakan jangan pernah merasa minder karena kurang mampu. Kemiskinan atau kurang mampu bukan dosa ya. Dan keterbatasan ekonomi tidak boleh mematikan cita-cita anak-anak Indonesia ya. Banyak anak-anak cerdas lahir dari rumah sederhana. Dari atap yang bocor, dari orang tua yang pekerjaannya buruh, petani, pedagang kecil, nenek yang membesarkan cucunya penuh perjuangan. Kedua, tentang KIP kuliah. Program ini memang dibuat negara untuk membantu mahasiswa dari keluarga tidak mampu agar bisa kuliah. Tapi dalam prakteknya kita tahu masih ada persoalan data, persoalan desil, administrasi, dan juga ketidaksesuaian kondisi nyata di lapangan. Ada keluarga yang sebenarnya susah tapi tercatat di desil 5 atau 6. Ada yang tidak menerima bansos tapi dianggap mampu. Ini menunjukkan bahwa sistem pendataan kita masih harus terus diperbaiki. Karena itu saya berharap pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat desa atau kelurahan hendaknya lebih bijaksana dan lebih manusiawi. Jangan hanya melihat angka di sistem, tapi lihat juga kenyataan hidup masyarakat kita. Pendidikan jangan dipersulit oleh administrasi yang membuat anak kehilangan masa depan. Negara harus hadir memberi jalan bagi mereka yang mau belajar dan ingin cerdas. Dan juga ingin menyampaikan kepada para orang tua, jangan menyerah. Tetap dampingi anak-anak panjenengan semua. Jika jalur KIP belum berhasil, coba konsultasi lagi ke kampus, ajukan peninjauan UKT, cari beasiswa daerah, beasiswa kampus, beasiswa yayasan, atau bahkan mungkin program bantuan sosial dari pendidikan lainnya, ada yayasan dan sebagainya. Sebenarnya banyak kampus telah memiliki kebijakan alternatif bagi mahasiswa yang kurang mampu. Dan ada satu hal yang penting loh ya, yang juga ingin saya sampaikan. Untuk melanjutkan kuliah setelah SMA atau yang sederajat, jangan berpikir bahwa sukses itu hanya harus lewat PTN. Perguruan tinggi negeri atau PTN memang baik, tapi bukan satu-satunya loh ya. Masih banyak perguruan tinggi swasta yang berkualitas. Juga ada perguruan tinggi kedinasan yang membuka peluang karir bagi anak-anak kita. Bahkan sekarang berkembang perguruan tinggi digital dan sistem pembelajaran yang berbasis teknologi yang lebih fleksibel dan terjangkau. Misalnya ada Universitas UIJ, Universitas Insan Cita Indonesia. Ada Cybermu, Cyber Muhammadiyah, dan juga Cyber Asia. Semua itu bisa menjadi jalan masa depan bagi putra-putri bapak dan ibu. Jadi jangan sampai anak merasa gagal hanya karena belum diterima di PTN atau belum lolos jalur tertentu. Yang terpenting adalah tetap belajar, terus berusaha berkembang, dan mendapatkan pendidikan yang baik sesuai kemampuan dan kesempatan yang ada. Juga bagi anak-anak lulusan PKBM paket C,
atau yang usianya tidak lagi muda, ya jangan berkecil hati. Pendidikan itu hak semua warga negara. Kuliah bukan hanya milik anak-anak sekolah elit atau orang kaya. Yang penting ada kemauan belajar, disiplin, dan semangat memperbaiki masa depan. Saya sering mengatakan bahwa bangsa ini akan maju bukan karena gedung sekolahnya yang mewah, tapi karena pendidikannya yang adil dan berkualitas. Jadi jangan sampai pendidikan hanya ramah kepada yang punya uang. Kalau terlalu banyak semua diukur dengan biaya, maka kecerdasan bangsa akan tersendat. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak kampus yang membuka akses luas bagi rakyat kecil. Semakin banyak kebijakan yang memihak wong cilik, dan semakin banyak anak Indonesia yang bisa kuliah tanpa harus mengubur cita-citanya karena kemiskinan. Dorong maju semua putra-putrinya, tetap ikhtiar, tetap berdoa. Insya Allah selalu ada jalan bagi anak-anak yang sungguh-sungguh ingin belajar. Tetap semangat, bermartabat, dan terus bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.